pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Dan hari ini adalah tepat 2 hari kerja terhitung sejak surat gubernur perihal persetujuan pengangkatan pejabat sekretaris daerah Bau-Bau. Untuk mencapai target kita lahirnya definitif. Jadi kita cari yang punya kemampuan bisa bekerja lebih cepat. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Siti Munawar dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengangkat Siti Munawar sebagai PJ Sekda karena mampu bekerja cepat. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Selasa 4 April 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Siti Munawar dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Dan hari ini adalah tepat 2 hari kerja terhitung sejak surat gubernur perihal persetujuan pengangkatan pejabat sekretaris daerah Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik Siti Munawar SSTP MSI sebagai penjabat PJ Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Dengan adanya pelantikan yang berlangsung di Aula Palagi Mata Senin sore itu, pelaksana harian Sekda yang diemban oleh MZ Tamsir Tamim selama kurang lebih 2 bulan resmi berakhir. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan pengisian kekosongan Sekda oleh pelaksana harian dan penjabat Sekda merupakan perintah pasal 214 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dioperasionalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Berdasarkan Perpres tersebut, Wali Kota menetapkan pejabat Sekda paling lambat dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan gubernur. Dan hari ini adalah tepat 2 hari kerja terhitung sejak surat gubernur perihal persetujuan pengangkatan pejabat sekretaris daerah Bau-Bau kami terima. Ahmad Monianse berharap dengan surat persetujuan gubernur tertanggal 27 Maret 2023 tersebut dapat semakin menjernihkan polemik yang sempat berkembang dan menyatukan pendapat serta tafsir yang sama bahwa pemberhentian Sekda Kota Bau-Bau sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diyakini sejak awal. Berdasarkan Perpres 3 2018, pada dasarnya pejabat Sekda dapat dilantik setelah 5 hari surat pengusulan persetujuan tidak ditanggapi oleh gubernur. Namun dengan mengedepankan etika dan rasa hormat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kami memilih untuk melakukan korespondensi atau surat menyurat untuk memberikan penjelasan, argumentasi, serta dasar hukum terhadap keputusan yang kami buat. Ahmad Monianse meyakini bahwa gubernur juga memiliki semangat yang sama untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan sistem merit dalam pemberhentian Sekda Kota Bau-Bau. Karenanya, Pemkot Bau-Bau mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Ali Mazi yang telah memberikan persetujuannya terhadap pengangkatan penjabat Sekda Bau-Bau. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada KASN atas pendapatnya yang menyatakan bahwa pemberhentian Sekda Kota Bau-Bau sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkini dan masih berlaku. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sementara itu Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengangkat Siti Munawar sebagai PJ Sekda karena mampu bekerja cepat. Sebab target ke depan dapat memfasilitasi seleksi pejabat Sekda definitif. Mengenai hal tersebut dilaporkan reporter Afriansyah. Untuk mencapai target kita lahirnya definitif. Jadi kita cari yang punya kemampuan bisa bekerja lebih cepat. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik Siti Munawar sebagai pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kota Bau-Bau di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin 3 April 2023. Siti Munawar merupakan pejabat asisten 3 Sekda Bau-Bau dan juga pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan
Alasan dirinya mengangkat Siti Munawar sebagai PJ Sekda karena mampu bekerja cepat, sebab target ke depan memfasilitasi seleksi pejabat Sekda definitif. PJ itu yang kita butuh yang kerja lebih keras untuk mencapai target kita lahirnya definitif gitu. Jadi kita cari yang punya kemampuan bisa bekerja lebih cepat. Orang nomor 1 di Bau-Bau ini juga mengatakan pengangkatan Siti Munawar sebagai PJ Sekda Bau-Bau telah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Pelantikan Siti Munawar bisa terrealisasi tepat 2 hari kerja pasca terbitnya SK persetujuan Gubernur tersebut. Ya kita patut syukuri karena proses ini cukup panjang dan membutuhkan penjelasan-penjelasan, dan hari ini kita sudah melahirkan satu keputusan. Mudah-mudahan keputusan ini keputusan yang solid yang mengukuhkan bahwa apa yang kita putuskan kemarin benar. Karena itu dirinya mengharapkan PJ Sekda Bau-Bau secepat mungkin melakukan konsolidasi untuk bekerja bersama mencapai visi misi Pemkot Bau-Bau 2018-2023. Ya, secepat mungkin melakukan konsolidasi. Karena 2 bulan ini saya kira memang sedikit ada pengaruhnya dengan konsolidasi. Dan selanjutnya mari bekerja bersama-sama untuk mencapai visi bersama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Anak-anak PAUD Hati Ceria Kota Bau-Bau berbagi sembako dan juga pakaian di panti asuhan sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu. Selengkapnya dilaporkan reporter Woode Nurliani. Jalin silaturahmi dan berbagi di bulan Ramadan, anak-anak PAUD Hati Ceria Kota Bau-Bau di bawah pengawasan tenaga didik secara urunan menyumbang sembako untuk anak-anak yatim piatu di Yayasan Panti Asuhan Marin Al-Hilas, Kelurahan Kaisabu Baru. Paketan sembako yang terdiri dari bahan pokok tersebut diantarkan langsung ke yayasan yang dihuni di atas 50-an anak yatim tersebut. Kepala Sekolah PAUD Hati Ceria kepada RRI mengungkapkan, berbagi sembako dan pakaian menjadi agenda tahunan sekolahnya saat Ramadan. Selain untuk mengais pahala, pihaknya juga memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama umat manusia yang dirundung kekurangan. Dalam kesempatan itu, anak-anak juga diperkenalkan lingkungan panti asuhan untuk menambah wawasan anak-anak usia dini. Ini Mbak ya, bantuan ini dari anak-anak TK Hati Ceria buat adik-adik saudara-saudara kami yang di panti asuhan Al-Medina Al-Ikhlas. Untuk ala kadarnya agar bisa bermanfaat bagi mereka kebutuhan hari-hari, walaupun bikin tidak seperti yang lebih dari apa yang kita sumbangkan. Yang penting maksudnya kita tidak sakit anak-anak lagi. Sementara pendiri Yayasan Panti Asuhan Marin Al-Ikhlas Rasid bersyukur ada perhatian beberapa pihak terhadap yayasannya. Disebutkan kunjungan anak-anak PAUD sudah keempat kalinya selama 12 hari Ramadan. Atas kunjungan tersebut, pihaknya berharap adanya dukungan dari lembaga maupun pihak terkait, mengingat yayasannya berdiri atas sumbangan dan bantuan para donatur. Jadi kami sangat antusias dengan adanya kegiatan-kegiatan para undangan, utamanya dari sekolah-sekolah, untuk datang melihat langsung berkolaborasi dengan kami. Setidaknya memberikan atau berbagi ceria, walaupun tidak membawa apa-apa. Kita menyambung silaturahmi, karena dengan adanya silaturahmi ini mungkin bisa kita bisa saling menyapa, saling mempererat hubungan antara lembaga satu ke lembaga yang lain. Rasid menyebutkan seluruh anak-anak panti asuhan lingkup yayasannya rata-rata yatim dan piatu, bahkan beberapa di antaranya duafa yang sama sekali tak punya orang tua dan harta apapun. Atas segala kebaikan para dermawan, Rasid berucap syukur dan berterima kasih, semoga segala niat baik dibalas Sang Pencipta. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan meluncing program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting dan kampanye stunting. Selengkapnya mengenai hal tersebut kembali dilaporkan reporter Hairul Mulko. Sangat miris, potensinya kita cukup kaya, tetapi ternyata stunting juga beririsan naiknya. Harusnya ini harus
bertolak belakang. Sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Buton Selatan, PJ Bupati Buton Selatan Laode Budiman melaunching program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting dan kampanye stunting tingkat Kabupaten Buton Selatan dipusatkan di Rujab Camat Sampolawa Senin pagi. Laode Budiman menyebut prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan sangat memprihatinkan karena jumlah kasusnya lebih tinggi dari kasus nasional. Sangat miris, potensinya kita cukup kaya, tetapi ternyata stunting juga beririsan naiknya. Harusnya ini harus bertolak belakang. Stunting turun karena potensi sumber daya alamnya kita, proteinnya kita cukup melimpah, harusnya ini stunting turun. Kepada tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Buton Selatan, Budiman meminta agar melakukan langkah-langkah konkret tidak hanya sebatas wacana, namun diperlukan terobosan dan inovasi. PJ Bupati berharap dengan adanya data sasaran yang lengkap, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan dan desa, tetapi juga para pimpinan OPD melalui program Bapak Bunda Asuh. Yang termasuk saya, mungkin siapa yang bisa saya intervensi di masyarakat atau di wilayah Kecamatan Sampolawa ini, ada bagian saya untuk saya bisa melakukan intervensi. Dalam artian saya akan berkunjung melihat dia seberapa parah masyarakat kita yang stunting dimaksud. Mungkin bukan saja persoalan ekonominya, tetapi persoalan perilakunya, pola asuh yang keliru atau pola makan yang salah. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan ini optimis jika semua dilaksanakan dengan baik, maka angka prevalensi stunting di Buton Selatan pada tahun 2024 akan berada di angka 14%, bahkan jauh lebih rendah. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati dan Ketua TP PKK Buton Selatan juga melakukan pengukuran langsung anak dengan status stunting dan pengukuran lingkar lengan atas atau lila pada ibu hamil. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Forum Kota Bau-Bau Sehat tuntaskan 5 dokumen penghargaan Wistara 2023. Untuk mendukung terwujudnya Pasar Sehat yang belum tuntas 100% datanya, Dinas Damkar mengambil bagian menurunkan 12 personilnya untuk membersihkan pasar ikan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau kembali, Waude Nurliani. Kerja keras Forum Kota Bau-Bau Sehat FKS perlahan mulai menuaikan hasil. Selama sepekan berburu data 9 tatanan Wistara, akhirnya tim Kota Sehat berhasil menuntaskan 5 dokumen dengan presentasi 100%. Dokumen tersebut rencananya akan dikirim ke provinsi sebagai syarat awal keikutsertaan Kota Bau-Bau dalam penilaian tingkat nasional tersebut. Kelima dokumen itu masing-masing tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, dan terakhir penanggulangan bencana. Sekretaris Forum Bau-Bau Sehat Imran Kudus saat rapat finalisasi dokumen tatanan mengungkapkan masih ada waktu untuk menuntaskan 5 dokumen lainnya sampai dengan 10 April. Sembari menunggu kelengkapan data tatanan lainnya yang tengah digenjot para OPD terkait, tim Kota Sehat akan menyasar kecamatan dan kelurahan yang belum tuntas data kelembagaannya sebagai syarat wajib mengikuti ajang penghargaan 2 tahunan tersebut. Tatanan ketiga, tatanan satuan pendidikan. Tatanan keempat, tatanan pasar sehat. Pendidikan dan pasar sehat ya satu tatanan. Jadi kalau dilarikan itu pasar, sekarang tidak bisa kita lari. Beberapa kecamatan yang akan menjadi sasaran kunjungan untuk koordinasi diantaranya Bungi, Lea-Lea, dan Betuambari. Sementara itu beberapa dokumen yang belum tuntas datanya diantaranya pasar sehat, satuan pendidikan sehat, tertib lalu lintas dan prasarana pelayanan transportasi, pariwisata sehat, serta dokumen kelembagaan. Menyikapi pasar sehat, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau ambil bagian menurunkan 12 personilnya dan 2 unit mobil damkar untuk membersihkan pasar ikan di Pasar Wameo yang penuh dengan limbah karena salurannya tersumbat. Kadis Damkar Bau-Bau Hasat menyebutkan akan siap siaga untuk terus membersihkan pasar dengan metode penyemprotan setiap kali dibutuhkan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pemadam Kebakaran diberi ruang oleh para pedagang di pasar ikan karena terjadi pengosongan aktivitas penjualan di pasar ikan yang memang sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan untuk dilakukan pembersihan atau penyiraman di sekitar lokasi pasar ikan, ceritanya dalam rangka mendukung Kota Sehat, program Kota Sehat gitu. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Siti Munawar dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah mengangkat Siti Munawar sebagai PJ Sekda karena mampu bekerja cepat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program acara kami selanjutnya.